Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Pembina Eskul. Saya akan membuatkan tutorial bagaimana kita bisa mengisi jurnal Eskul dan pentingnya kita mengisi jurnal Eskul. Jadi, jurnal Eskul bisa diakses menggunakan alamat yang sudah di-share di grup. Nanti akan ketemu dengan halaman login seperti ini. Sebelum kita login ke dalam, apa sih pentingnya kita mengisi jurnal Eskul ini? Yang pertama, setiap kali kita ada pemeriksaan, apakah itu evakin ataupun pemeriksaan yang lain, kita selalu diminta untuk salah satunya menunjukkan aktivitas dari kegiatan ekskul kita. Nah, harapannya dengan kita mengisi jurnal ini, kita akan mendapatkan rangkuman dari seluruh kegiatan ekskul yang kita laksanakan di sekolah kita. Dan yang lainnya adalah di dalam Erapot itu kita juga diminta untuk membuat penilaian tentang eskul. Nah, terkait dengan penilaian eskul ini, karena Erapot itu terintegrasi dengan Dapodik, untuk membuat rombel dalam Dapodik terkait dengan eskul yang Bapak Ibu ampu, itu kami di tim data butuh data nama-nama pesertanya. Jadi jika nanti Bapak Ibu belum membuat belum ada rombel eskulnya di Dapodik, maka Bapak Ibu tidak akan bisa mengisikan nilai di Erapotnya. Nah, oleh karena itu, salah satu cara bagi kami untuk mendapatkan data peserta eskul yang Bapak Ibu ampu adalah dengan Bapak Ibu mengisi di jurnal eskul. Baik, kita langsung ke jurnal eskul saja. Yang pertama, kita login di halaman ini. Untuk saat ini saya akan login menggunakan akun admin. Bapak Ibu bisa login menggunakan akun masing-masing. Nah, untuk akun admin ini saya bisa memantau seluruh eskul yang ada di sekolah. Jadi saya bisa memantau seluruh anggota, seluruh eskul aktif, kemudian jurnal kegiatan yang Bapak Ibu buat, kemudian juga prestasi yang Bapak Ibu isikan. Jadi langkah pertama untuk kita bisa mengisi jurnal eskul itu adalah dengan menambahkan anggota. Jadi ini adalah halaman dashboardnya, tampilan depannya yang menunjukkan rekapan dari kegiatan keseluruhan. Kalau nanti sebagai Bapak Ibu pembina eskul, maka hanya akan muncul anggota eskulnya adalah anggota eskul Bapak Ibu saja. Baik, langkahnya hampir sama. Yang pertama, kita ke anggota eskul. Di menu anggota eskul ini, kita akan menambahkan anggota-anggota eskul yang kita ampu. Di sini karena saya sebagai admin, maka akan muncul semua eskul yang ada. Jika Bapak Ibu mengampu 2 eskul atau lebih, maka juga akan muncul seperti ini. Bapak Ibu tinggal pilih Bapak Ibu sebagai pengampu eskul apa. Untuk saat ini, saya akan contohkan misalkan karate. Ini karate, kebetulan di eskul karate ini belum ditambahkan anggotanya. Saya akan mencoba menambahkan. Cara menambahkannya adalah dengan kita mengklik menu tambah baru. Nah, kemudian kita akan dihadapkan pada daftar nama siswa seluruhnya yang ada di SMK 1 Praia. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik aja namanya siapa. Misalnya namanya Maulidan. Misalnya seperti ini. Nanti akan muncul. Kemudian Bapak Ibu bisa klik centang di sini. Kemudian ditambahkan. Atau jika lebih dari satu, bisa diklik Maulida, kemudian bisa diklik lagi misalnya Linda, ada nama Linda, ada anak ini. Bisa dipilih misalnya seperti ini. Nanti setelah ketemu semua, ini kan ada muncul 2 peserta didik terpilih, sampai nanti seluruhnya peserta kita itu bisa kita tambahkan. Kemudian kita berikutnya klik tambahkan jadi anggota. Ini tidak saya klik karena saya tidak tahu pasti siapa sih anggota dari eskul karate ini. Jadi nanti biar dilaksanakan atau biar ditambahkan oleh pembina eskulnya. Jadi
Berikutnya setelah terpilih pesertanya, kemudian klik tambahkan. Nah, setelah ditambahkan nanti akan muncul di sini nama-namanya. Sebagai contoh, ini yang sudah ada anggotanya, misalnya di silat. Nih, sudah ada anggotanya. Ini adalah anak-anak yang masuk anggota ekskul silat. Nah, setelah anggota kita tambahkan, maka kita baru bisa mengisi jurnal ekskulnya. Jadi anggota selesai, kita langkah berikutnya ke jurnal ekskul. Nah, tinggal ditambahkan saja. Jadi tinggal diklik tambah baru. Nah, kemudian tinggal kita pilih salah satu ekskul. Kalau nanti Bapak Ibu pembina satu ekskul, maka hanya akan muncul satu pilihan. Karena di sini saya admin, maka muncul banyak pilihan. Jadi misalkan kita membuat untuk silat. Nanti akan muncul menu seperti ini. Tanggal. Jadi di sini itu tanggal kapan kita melaksanakan pembinaan. Jadi misalnya seminggu 4 kali ya Bapak Ibu tinggal isikan aja. Setiap kali membina itu bisa dicari atau bisa diisikan tanggalnya. Misalnya hari ini ya ini akan otomatis hari ini. Kemudian waktunya ini menunjukkan jamnya pelaksanaannya. Misalnya dari jam 15.00 misalnya sampai selesai misalnya. Enggak apa-apa. Kemudian kegiatannya misalnya latihan tendangan. Misalnya begini. Atau apa nanti Bapak Ibu bisa tuliskan sesuai dengan apa kegiatan hari itu. Kemudian jika Bapak Ibu sudah sempat memfoto sebelumnya, misalnya baru awal anak-anak kumpul kita foto dulu, difoto beberapa foto, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan file fotonya. Kemudian dicari mana filenya. Misalnya ada foto di mana ada picture. Tidak ada. Nah, inilah misalnya. Contoh saja. Tidak bisa. Jadi intinya Bapak Ibu nanti tinggal dicari aja mana gambar-gambar yang bisa ditambahkan. Tinggal dipilih. Nah, kemudian intinya di bawah sini. Jadi pengisian jurnal ini dimaksudkan selain mengisi kegiatan juga sekaligus melakukan presensi. Siapa saja anak-anak kita yang hadir di hari tersebut. Tinggal diisi di sini presensinya apa. Misalnya yang Anaya hadir. Bambang misalnya sakit ya tinggal diisi sakit. Kemudian Ninis misalnya hadir. Yasa misalnya tidak tanpa keterangan ya tinggal diisi. Kemudian disimpan. Setelah disimpan nanti hasilnya akan jadi seperti ini. Nah, akan muncul di sini. Akan muncul rekapannya di sini yang bisa Bapak Ibu cetak. Jadi di sini ada menunya, lihat. Ini misalnya ini yang sudah diisikan misalnya pas skip saya contohkan ya. Ini bisa kita lihat. Bisa kita lihat di sini. Lihat. Nanti di sini ada rekapannya nih. Ada hari tanggal, waktu, kemudian daftar hadirnya dan bisa dicetak. Jadi kalau dicetak hasilnya akan terdownload seperti ini. Jadi seperti ini. Itu. Kemudian setelah berhasil kita mengisi jurnalnya, kita bisa melakukan rekap jurnal tersebut setelah 1 bulan. Jadi di sini kita akan ada menu laporan bulanan. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi 1 bulan itu 3 kali atau 4 kali, maka nanti di sini akan muncul. Saya contohkan misalkan di bulan November, saya cek. Ini ada Pak Ilta telah mengisi 3 kali kegiatan di bulan November. Dan nanti jika memang dari bagian keuangan mewajibkan Bapak Ibu untuk melaporkan kegiatan ekskulnya, Bapak Ibu bisa cetakkan ini, tinggal dicetak saja. Tetap muncul seperti ini.
Nanti akan muncul seperti ini. Jadi ini sudah bisa digunakan sebagai laporan, nanti akan dipakai untuk ke bagian keuangan untuk mencairkan honor. Kemudian yang berikutnya, ini adalah daftar prestasi. Jadi, jika ada anak-anak yang Bapak Ibu ampu eskulnya memiliki prestasi, entah itu lomba tingkat apa saja, Bapak Ibu bisa tambahkan di sini. Misalnya ikut lomba tingkat provinsi, kemudian dapat juara yang silat. Ini tinggal diisi aja nama lombanya apa, kemudian waktunya kapan, tingkatnya mana, ya. Kemudian prestasinya apa, diketikkan dapat juara 1, juara 3, juara 4 dan seterusnya. Kemudian pesertanya siapa? Nah, ini bisa ditambahkan. Yang ikut lomba itu siapa? Tinggal dicari. Itu. Kemudian disimpan. Dan jangan lupa di atas sini kita juga diminta mengisikan eskulnya, eskul apa yang mendapat juara tersebut. Nah, contohnya itu seperti ini. Ini yang sudah diisi. Ada beberapa prestasi nih. Paskib, paskib, paskib. Ada jurnalis, ini juga sudah mengisi. Muhammad Rio, bisa kita lihat. Nah, ini kalau kita geser ke kanan, kita akan menemukan menu lihatnya untuk bisa kita cetak. Misalnya ini ya, saya lihat. Ini bisa kita cetak juga. Nanti akan muncul seperti ini hasil cetakan. Ini juga bisa digunakan nanti ketika dibutuhkan bukti ketika anak itu mengikuti eskul, juga bisa ini kita pakai sebagai buktinya. Mengikuti lomba. Kemudian yang terakhir, ini biasanya di saat mendekati semester, Bapak Ibu akan diminta untuk memberikan penilaian semester dari peserta eskulnya. Nah, nilai eskul ini tidak serta-merta langsung terisi di e-raport. Jadi nanti Bapak Ibu setelah mengisi di sini atau setelah membuat anggota eskul di sini sehingga kami tahu untuk membuatkan rombel eskul di Dapodik, maka nanti Bapak Ibu tinggal login ke e-rapportnya masing-masing, akan ada menu untuk memberikan penilaian. Nah, yang ini setidaknya bisa digunakan sebagai referensi untuk menilai di sana. Jadi misalkan ini saya contohkan yang sudah dinilai, contohnya paskib misalnya. Paskib. Nah, ini paskib. Ini sudah dinilai. Jadi nilainya itu adalah rentang antara sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Jadi Bapak Ibu yang lebih tahu tentang penilaian tersebut. Setelah dinilai, Bapak Ibu juga bisa cetak. Nilainya juga bisa dicetak. Jadi ketika Bapak Ibu butuh untuk dalam bentuk cetakannya, nah ini sudah ada nilai. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi kami berharap, sangat berharap sekali bahwa jurnal ini bisa diisi secara rutin, karena nanti akan mempermudah ketika ada pemeriksaan baik terkait evakin ataupun pemeriksaan ketika nanti misalnya ada akreditasi sekolah atau yang lainnya. Saja mungkin Bapak Ibu, nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas terkait pengisian bisa ditanyakan di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.